Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, damai, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah standby tepat waktu bersama kami di acara Bedah Buku SQ Power bersama institusi kita SQ Reformation Center. Puji, puja, dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan kembali untuk belajar, mendengar, mengkaji, mencermati, dan juga mendalami seputar kecerdasan spiritual. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur, puji Tuhan. Malam ini kita sudah masuk ke bab ke-7. Jadi kalau tidak salah, kita memulai bab awal pendahuluan itu sekitar bulan September tahun lalu. Jadi mungkin hampir 6 bulan lebih ya, kita menjalani beberapa bab ini ya, di bedah buku SQ Power ini. Dan sekarang sudah bab ke-7. Dan kalau diberikan izin oleh Tuhan menyelesaikan bab 7 ini malam ini, mungkin bab 8 akan jatuh di masa-masa Idul Fitri. Semoga demikian. Sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah suci Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah Shaul di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Semoga ibadah puasa kita di bulan ini meraih banyak berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Amin. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada rekan-rekan yang beragama Kristiani, selamat Jumat Agung. Semoga berkat Tuhan selalu tercurah pada Bapak Ibu semua. Semoga mendapat Jumat Agung yang diberkati. Dan juga selamat Minggu Paskah mungkin ya untuk hari berikutnya. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang yang baru pertama kali gabung atau yang sudah berulang kali bergabung dengan kita. Pada kesempatan malam ini, kita sudah masuk ke bab 7 yang akan membahas tentang, kita akan lebih banyak membahas tentang pemberdaya pikiran spiritual. Jadi ini sudah hampir bab terakhir, yaitu bab 8 menjelang satu bab terakhir. Dan alhamdulillah juga pembicara utama yaitu Bapak Budi Yono sudah berada di tengah-tengah kita. Saya persilahkan Pak Budi Yono, tempat dan waktu, monggo Pak Budi. Oke, baik Pak Jiran, terima kasih. Halo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak ya. Sebentar kayaknya sinyalnya kurang. Oh nampaknya. Stabil, Pak. Iya sinyalnya nih Pak Budi. Halo. Halo sinyalnya ya. Ya. Oke lancar Pak Budi, monggo Pak dilanjut. Bagaimana Pak? Sudah ini? Ya. Sudah ada. Pak. Sudah didengar Pak. Silakan Pak. Oke. Baik, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Pengasih Penyayang ya, karena nugerahnya saja hari ini kita tadi Pak Jiran sudah sampaikan sudah sampai di bab ke-7 ya. Dan ini yang sebetulnya terakhir ini bab ke-7 ini, dan ini yang paling penting ya. Karena bab 8 ini hanya salah satu contoh ya praktis tentang apa yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab ke-7 ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini adalah institusi kami ya, SQ Reformation Center, merdeka dari pikiran ya. Jadi
kita adalah pengendali pikiran, ya, dan pikiran ini tidak lain adalah ruh kita. Ini adalah masa depan kekekalan kita. Jadi kita harus betul-betul mulai menghidupi, ya, mempelajari, mementingkan, mendahulukan dari sekarang tentang pikiran kita. Ya, dan pikiran ini didominasi 99% oleh pikiran spiritual atau pikiran bawah sadar, ya, yang ini sangat-sangat diperkenan Allah, ya, sebagai kerendahan hati sejati, ya. Dan ini adalah pikiran spiritual yang bersedia memikul amanah daripada Allah, ya, untuk manage bumi ini, ya, melalui pikiran spiritual, ya. Dan juga pikiran spiritual ini yang memiliki kebenaran diri sejak Allah melalui roh dan kebenaran diri spiritual, bukan kebenaran diri jiwani dan jasmani kita. Dan yang terakhir ini yang sangat penting, ya, hari ini kita bicara tentang pemberdaya pikiran spiritual, yaitu roh Allah atau roh kudus. Oke, ini Bapak Ibu, apa namanya, bab yang ketujuh, ya, pemberdaya pikiran spiritual, yaitu roh Allah atau Rohul Kudus, ya. Jadi ini roh Allah, Roh Kudus ini sangat penting, ya. Ini roh Allah sendiri yang turun ke dalam diri setiap manusia, ya. Jadi ini adalah adalah cara yang paling penting bagaimana kita bisa menjadi meditator sejati. Karena selama ini, ya, selalu yang kita dahulukan, kita pertanyakan selalu dari fokus kepada diri kita sendiri. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya dan sebagainya, ya. Dulu yang pertama saya sudah sampaikan bahwa kita harus menjadi meditator sejati, yaitu alih fokus, ya. Jadi bukan lagi kepada diri kita sendiri, tapi mendahulukan roh Allah ini, Rohul Kudus ini, yang sudah ada di dalam kita, ya. Ya, sebagai ilustrasi saja, saya dulu pernah bingung, ya, menyembah Allah itu di mana, ya, gitu. Kalau kita sholat, Allah itu ada di surga sana, apa ada di dalam diri saya, itu suka saya bingung, gitu. Ya, tapi dengan ini semoga bisa mencerahkan Bapak Ibu semua, ya. Bahwa kemarin di bab 6 juga sudah saya jelaskan bahwa pemerintahan kerajaan Allah ini ada 3, yaitu Allah sendiri yang bertahta di surganya sana, yang tingkat yang paling tinggi. Tapi kalam dan rohnya, ya, kalam Allah dan roh Allah sudah turun ke dunia melalui keselamatan spiritual Allah. Dan itu Rohul Kudusnya itu sudah ada di dalam setiap kita. Nah, jadi kalau kita melihat Allah ada di tahtanya sana, di kerajaan surganya sana, nah Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi semoga tidak bingung. Oke, di dalam bab ini ada 3 poin, ya Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah ini, semoga nih gini, karena ini puasa, jadi saya bagi 3 term, ya. Biasanya satu bab itu 2 kali, tapi ini saya bagi 3. Jadi 3 kali setiap 2 minggu, ya, supaya tidak terlalu panjang, ya, dan juga ini sesuai dengan temanya sehingga Bapak Ibu bisa lebih jelas, ya. Yang pertama adalah hak ilahi manusia menerima roh Allah, ya. Jadi misi daripada roh Allah turun ke dunia, ya. Ini nanti kita jelaskan apa misinya.
dan bagaimana cara menerima roh Allah tersebut. Ya, dan bagaimana kita menarik hikmat dari Allah, yaitu hikmat pikiran spiritual, yaitu karunia bahasa roh. Nanti kita singgung di malam ini, di yang poin ke-1 ini. Nah, internetnya agak nggak stabil nih. Yang kedua, ini 2 minggu lagi ya kita akan membahas poin yang kedua ini Bapak Ibu. Itu apa yang roh kita miliki, yaitu karakter supranatural roh Allah, peran supranatural roh Allah, dan kuasa supranatural roh Allah yang masing-masing ini ada 9 ya yang di institusi kita simbolnya adalah pelangi ya itu. Dan roh Allah ada mengajar pikiran spiritual kita bagaimana proses mukjizat atau co-creator itu terjadi. Nah ini nanti akan kita jelaskan secara detail 1 persatu 2 minggu lagi. Dan 2 minggu ke depan lagi kita akan membahas tentang kuasa roh Allah atau hidup dalam roh ya. Jadi hidup dalam roh itu ada 2 hukum, ya hukum roh dan hukum daging atau hukum jiwa dan jasmani kita. Dan di poin ketiga ini kita akan membahas juga bagaimana menjalani kehidupan ini dengan mindset dan lifestyle roh. Nah, ini yang banyak dipertanyakan. Ya, nanti ini bab 7 ini dengan kita mengenal roh Allah, Rohul Kudus, saya harapkan bisa banyak menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu semua sampai dengan bab ke-6 kemarin. Ya. Baik, kita teruskan. Ya. Jadi hak ilahi manusia menerima roh Allah. Pertama adalah kesatuan roh Allah dan roh manusia ya. Jadi hakikat daripada keselamatan spiritual Allah, yaitu roh kita lahir baru, ya roh dan kalam Allah turun ke dunia, ini adalah persiapan dan jaminan dari hak setiap ilahi setiap manusia untuk menerima roh Allah atau Rohul Kudus. Itu dipersiapkan di situ. Ya, makanya kita setelah menerima kuasa roh Allah itu akhirnya kita menyadari kebenaran diri spiritual kita. Disitulah kita dipersiapkan untuk menerima hak ilahi kita untuk menerima roh Allah. Ya, kesatuan roh Allah dan roh manusia ini adalah puncak damai Allah dengan manusia, hubungan Allah dengan manusia, karena tidak ada penghukuman dari Allah lagi, artinya penghukuman dari hukum Taurat Allah. Ya, itu. Dan ketika kesatuan roh Allah dan roh manusia ini di tingkat dimensi roh, jadi bukan menyetarakan Allah dan manusia di dimensi jiwa dan tubuh ya, tapi di dalam roh. Karena apa? Karena di dalam setiap manusia sudah ada roh Allah sendiri. Jadi kita bisa menjalin kesatuan roh dengan Allah di dimensi roh. Ya, satu roh, satu zat dan satu hakikat itu sebetulnya. Ya, jadi ini mohon ya tidak disalahartikan oleh pikiran jiwa kita yang tidak mungkin bisa setara dengan Allah. Ya. Nah, kalau di Injil Perjanjian Baru itu sudah jelas banget ya, karena memang itu menjelaskan roh dan kalam Allah ketika turun melalui tubuh manusia, yaitu Isa Al-Masih. Tapi ini saya jelaskan beberapa ayat ya di Quran ya tentang Rohul Kudus ini. Ya, pertama ada ayat ini, kami lebih dekat dari urat leher. Ya artinya ada di dalam kita. Kalau berbicara kami ini siapa? Ini Rohul Kudus yang mengatasnamakan Allah dan kalamnya. Ya, ini Rohul Kudus mengatasnamakan kami. Yang kedua, kami tahu bisikan hati. Nah, bisikan hati itu di dalam kita. Ya, yang bicara siapa? Rohul Kudus mengatasnamakan Allah dan kalamnya. Ini jelas ya. Ada ayat lagi yang ketiga,
ini Rohul Kudus yang mengacu khusus dirinya, maka menyebut dirinya aku di situ kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau mereka bertanya tentang aku, ya, dia berbicara dengan Nabi Muhammad ini ya. Aku dekat. Nah, bukan di luar sana, aku ada di dalam sini. Dan aku berkenan berdoa yang beriman kepadaku. Jadi dia akan memperkenan doa kita kalau kita percaya kepada Roh Allah yang ada di dalam kita. Itu channel ilahinya Allah yang ada di dalam kita. Kalau Allah sendiri bertahta jauh di sana, di surganya sana. Tapi channelnya ada di sini. Ya, jadi kita bisa memperkenan doa kita kalau kita beriman kepada Roh Allah yang ada di dalam kita. Ya, aku di sini mengatasnamakan Rohul Kudus sendiri khusus kepada Nabi Muhammad 3 dan 4 ini. Nah, 5, dia maha mendengar dan maha dekat. Kalau yang bicara mengacu dia siapa ini? Ini malaikat Jibril mengacu kepada Rohul Kudus. Bahwa Rohul Kudus itu maha dengar dan maha dekat. 6 ini juga dari Rohul Amin, Rohul malaikat Jibril, bahwa tanda kuasa Allah ada di dalam dirimu. Ya, sudah ada. Dan janji rezeki Allah ada di langit. Di langit itu artinya di dimensi roh. Ya, seperti yang kamu perkatakan. Nah, ini adalah hukum iman. Kalau kita percaya dan memperkatakan, ya nanti itu rezeki Allah di langit itu akan turun, ya menjadi dimensi fisik duniawi ini. Ya, ini di Quran pun ada seperti ini. Ya, masih banyak lagi ya, tapi ini saya contohkan beberapa tentang Rohul Kudus. Nah, sekarang apa misi pelayanan Rohul Kudus ini, Roh Allah ini? Saya kasih catatan ya Bapak Ibu. Misi pelayanan yang positif. Hati-hati ya. Karena dia ada di dalam kita, jangan rancu dengan hati nurani. Hati nurani apa itu anunya? Pengkoreksi kita. Dia positif. Dan satu lagi ada siapa? Roh jahat ya, yang menuduh kita tentang dosa. Itu bukan Roh Allah. Bukan. Makanya ini harus penting kita akui itu banyak kita yang nggak ngerti. Ya, karena Rohul Kudus ini ya nggak jelas dijelaskan ya, penjelasannya di Injil yang Perjanjian Baru di situ. Jelas banget itu. Ya, jadi pelayanan yang positif ya. Dia itu gentle banget. Gentle tahu ya Pak ya. Gentle itu apa ya? Lebih gentle dari manusia lah ya. Yang dia halus, dia sopan, dia santun, dia nggak pernah pemaksaan, tidak ada. Ini Roh Allah itu, tapi kuasanya luar biasa. Ya kalau kita mengabaikan, ya kita sendiri yang rugi. Ya itu Roh Allah. Ya, Roh Allah adalah Roh Kudus, ya atau Roh Kudus itu zat surgawi yang berkarya nyata. Ya karena ada di dalam kita, ya channelnya Allah di situ. Berkarya nyata di dalam kehidupan duniawi kita. Ya, dengan Roh Kudusnya itulah Allah itu pede dengan kita. Ya, untuk membimbing kita di situ. Dan pelayanan Roh Allah itu universal ya. Apa artinya? Ya, segala agama maha hadir di setiap manusia. Setiap manusia. Ini luar biasa. Ya, sebelumnya tidak ada. Jadi hanya berkunjung, tapi ini maha hadir menetap di setiap manusia. Dan kita bisa berhubungan langsung dengan Allah melalui Rohul Kudusnya yang ada di dalam kita. Ini kita harus betul-betul paham, ya, menyadari dan menghidupi. Nah, misinya adalah menginsafkan orang fasik. Ya, orang fasik itu orang duniawi. Ya. Orang duniawi itu orang yang sekuler lah ya, yang nggak mengenal firman Allah. Dan 2, menginsafkan orang yang legalistik agamawi, ini yang agamawi dari hukum Taurat Musa di situ. Ya. Untuk menerima keselamatan spiritual Allah, ya. Jadi tidak mengandalkan kebenaran diri
sendiri atau jiwani. Nah ini menginsafkan ini dengan tidak cara yang banyak terus dengan kita ditakut-takutin ya, disalah-salahkan, bukan, enggak seperti itu. Enggak. Beda, cara dia tuh beda banget. Ya, tanpa kita terasa ya, itu kuasanya luar biasa. Kedua, meyakinkan atau meneguhkan orang yang sudah percaya keselamatan spiritual Allah itu bahwa mereka itu memiliki kebenaran diri spiritual. Yang ini di bab 6 kemarin. Ya, bahwa kita memiliki kebenaran diri spiritual. Tapi kalau fokus kita masih di diri jiwani kita akan merasa munafik. Ya, kalau gitu saya nggak pernah bisa benar diri, nggak pernah sempurna. Ya. Tapi dengan kita nanti Halo Pak Budi. kita apa ya Pak. Oke, ya Pak. Tadi sempat terputus. Silakan Pak Di mana dilanjut. Pak? Ya, sekarang lancar lagi Pak. Terputusnya di mana? Kenapa? Tadi sempat terputus di 2 menit yang lalu Pak. Ya, yang misi pelayanan positif Ya, ini sudah itu Pak. Sudah masuk. terus sampai di poin berapa ini? Sampai di legalistik agamawi Pak. Oh ini ya, oke, baik ya. Jadi yang sini. Oke, saya ulang. Ya, maaf ini internetnya kok hari ini kurang baik ya. Oke, jadi pelayanan Roh Allah ini universal ya, semua agama yang maha hadir di setiap manusia. Ini luar biasa sekali. Ya. Yang sebelum Isa Al-Masih itu hanya berkunjung ya. Dan kita bisa berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara karena ada Rohul Kudusnya di dalam kita. Ya, yang selama ini kita tidak pede dengan jiwa kita dan tubuh kita. Ya. Ya, pertama adalah menginsafkan orang fasik. Ya, ini adalah orang duniawi atau orang sekuler. Ya, yang kedua orang legalistik yaitu orang agamawi ya menganut legalitas hukum Taurat Allah. Ini. Ya, untuk bisa menerima keselamatan spiritual Allah. Ya, rohnya lahir baru, ya pikiran spiritualnya lahir ini. Ya, tapi mengisapkannya ini dengan tidak memaksa-maksa, ditakut-takuti dan sebagainya, enggak. Dia caranya itu beda sekali, ya. Tadi yang positif itu. Yang kedua, meyakinkan yang sudah percaya keselamatan spiritual bahwa mereka itu memiliki kebenaran diri sejati. Ya, yang selama ini kita merasa munafik ya. Saya nggak pernah punya kebenaran diri lah. Banyak kesalahan ya terhadap karena itu adalah jiwani kita. Tapi kalau kita sudah nanti mengenal Rohul Kudus ya, alih fokus ya, meditator sejati, itu kuasanya dia meyakinkan kita bukan dari kita. Ya, bahwa kita memiliki kebenaran diri spiritual. Yang ketiga, meyakinkan orang yang sudah memiliki kebenaran diri spiritual itu bahwa dia adalah pemenang atas iblis. Bahwa iblis ini sudah dikalahkan melalui karya keselamatan spiritual Allah. Ya, di mana otoritas kuasa kita diambil oleh dia sejak Adam, tapi melalui keselamatan spiritual Allah. Ya, yang ruh dan kalamnya turun melalui tubuh manusia Isa itu, iblis sudah dikalahkan. Ya. Dan otoritas kuasa kita sudah dipulihkan. Ya, ini akan meneguhkan kita, meyakinkan kita di luar kesadaran jiwani kita. Ya. Jadi ya nanti kita akan merasa yakin sekali di situ karena Roh Allah yang berbicara. Ya, tadi saya sedikit singgung ya bahwa Roh Allah ini sangat halus, sangat gentle, ya.
Karena jangan sampai rancu ya, karena roh Allah di dalam diri kita, jangan sampai rancu dengan hati nurani kita. Karena hati nurani kita ini adalah pengkoreksi jiwa kita. Selalu mengkoreksi. Jadi hati-hati. Kedua ya, roh jahat itu ada di belakang juga hati nurani kita yang menyerang jiwa kita. Ya, itu yang menuduh kita tentang dosa, Bapak Ibu. Kita teruskan ya. Nah, bagaimana cara menerima roh Allah? Ini penting ya. Bahwa sebetulnya de facto itu roh Allah sudah tinggal di setiap manusia pasca Isa Al-Masih. Ya, sudah wafat naik ke surga ya, dimuliakan, ya 40 hari kemudian di hari Pentakosta itu Roh Kudus turun. Dan pada saat itu seluruh setiap manusia ya ada roh Allah di dalam dia sampai dengan hari ini dan yang akan datang. Itu karya Allah yang luar biasa, yang memenangkan dulu strategi iblis untuk mengambil otoritas kuasa dari Adam. Itu dipulihkan di situ. Ya, tapi kita harus menerima roh Allah ini de jure-nya ya, jure-nya ini secara legal spiritual, hukum. Kalau kita dulu ya negara kita sudah ada sebelum proklamasi ya, faktanya memang kita sudah punya pemerintahan, punya Presiden Soekarno, tapi kita perlu de jure-nya ini diakui oleh PBB dan sebagainya. Ini penting, ini untuk nanti permanen dan dalam waktu yang lama ya, yang kekal. Nah, kita perlu menerima roh Allah ya. Nah, ini enggak seperti yang mungkin digambarkan oleh banyak pikiran jiwa ya. Ini enggak susah, itu mudah banget sebetulnya ya. Roh Allah ini adalah roh anugerah ya, tanpa syarat ya, dan dia rindu kita undang, bahkan dia sudah ada di dalam kita. Ya, jadi mudah sekali ya sebetulnya. Ya ini 1, 2, 3-nya meminta, percaya dan menerima. Ya, meminta, berdoa kepada Allah ya, Allah yang di surga sana untuk mencurahkan Rohul Kudus-Nya ke dalam kita dengan penuh militan kerinduan kepadanya. Bukan sekedar pengen-pengen ya yang hanya jiwani, bukan, yang betul-betul kita rindu, itu yang paling penting. Ya. Kedua, percaya dengan iman dan memperkatakan. Dan memperkatakan ini adalah kita sudah belajar, ini hukum iman, percaya dan memperkatakan. Saya siap menerima pencurahan Rohul Kudus. Ini kita mesti ucapkan. Di dalam hati juga nggak apa-apa, sendiri juga nggak apa-apa. Ya, kita batin juga nggak masalah. Tapi kalau diucapkan, ya kita akan mendengar dan kita akan bisa lebih jelas. Ketiga, menerima ya, sudah menerima, berterima kasih kepada Rohul Kudus yang sudah datang dan saya sudah menerimanya. Dan kita bisa bersyukur kepada Allah di surga sana atas anugerah rohnya. Itu saja. Ya, jadi sangat mudah. Ya, tergantung dari kita mau apa tidak, rindu atau tidak, kita betul-betul militan untuk bisa menerima, mau menerimanya apa tidak. Ya, it's up to us. Ya, tergantung dari kita. Ya. Nah, pada bedanya keselamatan spiritual Allah dan terima roh Allah itu, pada saat keselamatan spiritual Allah itu roh Allah terhubung dengan kita. Ya, makanya ada di dalam kita. Tapi menerima roh Allah ini, roh Allah mulai berkarya dan berkuasa nyata di dalam hidup kita. Ini bedanya. Ya, ini penting banget ya. Makanya roh Allah ini adalah apa ya? Pemberdaya kita. Ya, pemberdaya kita. Yang poin kedua di halaman ini ada roh Allah itu hidup. Nah, apa artinya hidup? Dia berkuasa, berimpartasi, bermultiplikasi ya. Kalau kita yang sudah sadar roh Allah ini
berbicara, dia akan berimpartasi, bermultiplikasi sendiri, bukan karena kita. Ya seperti saya bicara gini, ini Roh Allah yang berbicara, ya bukan saya. Ya, jadi dia bicara, dia impartasi ini kita sudah bicarakan. Inilah lebih daripada reaksi kimia, lebih dari sekedar reaksi atom yang Hiroshima Nagasaki itu kuasanya, lebih daripada apa namanya kuasa atau nuklir, reaksi nuklir, iya. Ya, yang sekarang lagi ribut semua bikin nuklir itu, ya lebih daripada itu ya. Jadi ini kuasa impartasi di dimensi roh luar biasa. Nggak meledak-ledak itu, nggak menghancurkan gitu, tapi dia nanti ini berkarya, bertransformasi, bertransmutasi, merubah manusia, setiap makhluk, setiap materi, setiap sikon. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Itu kan luar biasa. Ya kalau kita dirubah dengan sakit semua Bapak Lur, itu namanya nggak berkuasa itu namanya. Ya, ini luar biasa Roh Allah ini. Ya, oke. Nah, Roh Allah itu hidup ya, itu kita menyadari adalah kuasa titik balik ya dari hidup natural kepada hidup yang supranatural ya, prinsip mukjizat. Makanya di dalam Injil Perjanjian Baru banyak sekali mukjizat ya, sampai jubah Nabi Isa itu kalau dijamah itu berkuasa, sapu tangan muridnya juga, bayangan Petrus itu juga menyembuhkan dan masih banyak lagi. Ya. Nah, Roh Allah itu hidup, yaitu kuasa Roh Allah itu lepas dari ikatan jiwa kita, ya, sehingga kita bisa menjalin hubungan sempurna roh manusia dengan Roh Allah, roh dengan roh menyembah di bait maha sucinya, tanpa kemunafikan. Ya, kalau masih kemunafikan berarti kita masih fokus di dalam pikiran jiwani kita. Ya, nanti kita akan belajar. Nah, Roh Allah itu hidup mempunyai kuasa kebenaran roh ya, kebenaran diri spiritual ya, yang mampu menghadapi aniaya, tuduhan dosa, jiwani dan tubuh dari iblis. Ini kita sudah bicarakan kemarin di kebenaran diri spiritual. Dan kuasa mensiarkan firman-Nya yang roh dan hidup. Ya, seperti yang di buku saya ini yang roh dan hidup. Ya, bukan yang perintah religiositas yang mudah dipahami, tapi tetap tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Yang roh dan hidup. Ya, ini harus ada roh Allah dulu, kalau enggak akan dianiaya oleh iblis. Ini kan target pertamanya kebenaran diri spiritual kita ini ya, target pertama kita untuk dirobohkan oleh iblis. Ya, dan ini kalau kita Roh Kudus sudah kita sadari, baru kita bisa mensiarkan firman-Nya ini ya, dan ini adalah karena kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Seperti Nabi Isa, setelah dia wafat naik ke surga, Roh Kudus turun. Sebelum turun dia bicara dengan para muridnya untuk tidak mensiarkan firman-Nya sebelum Roh Kudus turun. Ya karena aniaya, kok di sana dulu ya dirajam, ya disalib. Kok sekarang enggak, tapi karena beda dengan pikiran religius jiwani kita, pasti banyak yang menentang. Ya, ya itu tidak hanya orang yang teman kita, tapi orang-orang yang terdekat dengan kita, ya seperti Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad. Makanya dia harus berperang dengan pedangnya, ya, dan disertai kuasa Roh Kudus mensiarkan firman-Nya, ya, di dalam Injil, ini di dalam Quran. Tuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, satu slide lagi ini ya, mengenai karunia bahasa roh ya. Ini juga di kalangan Kristiani sendiri tidak tidak semua ini dia mempraktikkan itu. Ya karena namanya karunia bahasa roh.
Ya, ini apa bedanya dengan bahasa roh jahat dengan kerasukan dan sebagainya. Ya, makanya ini saya singgung di sini. Ini adalah cara untuk menarik hikmat pikiran spiritual atau hikmat Allah dengan karunia berbahasa roh. Ya, hikmatnya apa? Yaitu nanti itu karakternya yang 9, perannya yang 9 itu, dan kuasanya yang 9 itu. Di mana itu karena supranatural itu tidak terlintas di pikiran jiwa, tersembunyi di balik pikiran jiwa dan merupakan kebodohan bagi pikiran jiwa. Itu solusinya ada di situ masalahnya. Jadi kalau kita sudah tidak mempunyai solusi di situ, ya kita bisa berbahasa roh, nanti hikmatnya itu akan tertarik dan kita akan mendapat solusinya yang supranatural. Jalan keluarnya, ya itu. Yang pertama, ini yang paling penting. Kedua adalah karunia bahasa roh itu deklarasi pikiran spiritual, deklarasi seperti kita dulu proklamasi. Ya, yaitu deklarasi identitas kebenaran diri kita secara de jure bahwa kita benar diri di dalam roh. Ya, kita sudah memiliki identitas spiritual dan ini akan memperkenan Allah dan mendapat pengakuan iblis. Ini yang suka nuduh-nuduh kita, juga membackingi hati nurani kita, itu di situ. Ini penting banget ini. Dan karunia bahasa roh ini adalah salah satu bukti bahwa kita sudah menerima roh Allah. Salah satu bukti ya. Jadi kalau kita tidak berbahasa roh bukan berarti kita tidak menerima roh Allah ya. Tadi kita sudah tahu bahwa kita roh Allah itu sangat mudah. Ya, kita kita meminta, percaya dan menerima. Ya, bahasa roh ini bahasa hakikat ya, bukan terjemahan. Nah, ini beda ya. Jadi kan pertanyaan ya jangan terjemahan ya. Untuk menyingkap info daripada ruh. Ya. Nah, setelah roh kalamnya turun meraih Isa Al-Masih dan sudah wafat dan kembali ke surga ya. Itu pada saat Rohul Kudus turun, Tuhan mengajukan bahasa manusia pada saat itu. Dengan manusia berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Ya karena sebetulnya tidak ada bahasa manusia itu yang dengan sempurna menafsir pikiran spiritual Allah, kecuali hakikatnya yang kita terima sendiri roh dengan roh pewahyuan. Sebetulnya tidak ada yang roh dan hidup itu. Kecuali perintah religius kita kalau itu jelas. Ya, tapi kalau yang betul-betul yang info roh spesifik buat kita, yang remanya itu, ya itu hanya hakikatnya saja, tidak ada bahasa manusia. Jadi kalau kita berdoa dengan bahasa manusia kita apapun itu, ya sebetulnya itu justru menghalangi, ya jadi komunikasi roh dengan Allah itu. Nah, Rohul Kudus ini berdoa syafaat untuk kita, luar biasa. Ya, dia itu roh Allah, dia itu pikiran Allah, pasti yang paling tahu tepat akurat kehendaknya ini. Nah, dia kok berdoa menuntun kita, ya, tepat apa yang kita mohonkan itu. Ya, itu penting banget itu. Ya, kalau kita ke dokter sakit perut ngomongnya pusing, ya nanti dikasih obat pusing sama seperti itu. Nah, itu yang tahu bukan kita. Ya kita itu mohon banyak yang salah, yang hanya di permukaan di kulitnya saja, hakikatnya itu banyak yang salah dan itu yang tahu hanya Rohul Kudus. Ya, nanti bersahabat dengan kita caranya kita berbahasa roh. Nah, karunia bahasa roh yang kelima adalah tombol iman. Nah, ini tombol iman, satu tindakan iman ya untuk mengalirkan kuasa Allah. Ya, seperti Allah itu kan katakanlah kita umpamakan PLN yang punya generator di sana, ya, pembangkit listrik tenaga air disalurkan ke rumah kita, ya. Di rumah kita ada gensernya ini, tombol ini. Ya, ini kalau kita nggak on kan, ya kuasa Allah itu tidak mengalir ke dalam rumah kita. Nah ini karunia bahasa roh itu untuk meng-on-kan tombol backcaster kita, sehingga kuasa Allah yaitu tenaga listrik itu mengalir ke rumah kita.
Ya, pikiran spiritual itu menerobos pikiran jiwa. Dan ini sangat ditentang oleh iblis karena sangat powerful. Kita dihalangi dengan cara apapun. Sehingga di kalangan Kristiani juga yang jelas-jelas dijelaskan di dalam Injil Perjanjian Baru, mereka pun banyak yang tidak percaya karena tidak jelas ini. Ya, jadi berbicara tuh nggak jelas, waduh ini kerasukan dan sebagainya. Nanti kita kan tadi sudah belajar ya, kalau ada Roh Kudus di dalam kita bisa membedakan kita sendiri ya, bukan orang lain. Itu dari Roh Kudus atau dari hati nurani atau dari roh jahat. Oke, yang keenam bahwa karunia bahasa roh adalah membypass pikiran jiwa. Ini penting ya, bahwa dulu kenapa doa kita yang menghalangi apa? Ketidakpercayaan dari pikiran jiwa. Nah, ini membypass ya sehingga kita bisa komunikasi langsung dengan Allah melalui rohnya, yaitu roh Allah atau Roh Kudus. Dan melampaui ketidakpercayaan pikiran jiwa kita yang menjadi target serangan daripada iblis ini. Ya, ini penting banget. Yang terakhir, karunia bahasa roh ini kita berkata-kata berbicara kepada Allah ya sambil merenungkan firman-Nya ya karena firman dan rohnya ini satu pasangan yang luar biasa. Makanya firman ini harus diinstal, harus diprogram. Ya, nanti dengan itu rema hikmatnya muncul. Makanya karunia bahasa roh ini harus nanti menjadi lifestyle kita. Ya, makanya ini firman dan rohnya ini sangat-sangat penting. Nah, firman kita sudah bicara, ini adalah benih supranatural. Ya, supaya ini berbuah, nah itu nanti kita renungkan, ya, supaya tidak dihalangi oleh pikiran jiwa dengan cara karunia bahasa roh. Ya, dan roh Allah ikut berdoa syafaat untuk kita, ya, untuk mengetahui kehendaknya secara tepat karena dia adalah pikiran Allah di situ. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya kira ini di minggu pertama untuk bab ke-7 ini selesai ya. Nanti 2 minggu lagi kita akan membahas yang ini. Yang nomor 1 ini ya, yang kita tarik hikmatnya dari Allah itu apa? Yaitu secara detail karakter supranatural itu seperti apa yang 9 itu, satu-satu supaya Bapak Ibu nanti paham dan bisa mempraktekkan peran roh Allah itu seperti apa, satu-satu ada 9, dan kuasanya satu-satu ya, sampai 9 nanti di minggu kedua, 2 minggu lagi ya. Baik ini Pak Jiran, saya kira cukup di sini dulu, nanti kalau ada yang bertanya, monggo silahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Penjelasannya cukup membuka pemahaman baru nih Pak Budi. Saya coba buka, ada satu line pertanyaan di line chat. Ya. Bukan pertanyaan, mungkin ini lebih ke pernyataan ya. Dari Bapak Nurrohim. Menyatu dalam keilahian. Satu tingkat di bawahnya menyatu dengan alam semesta. Level di bawahnya menyatu dengan diri sendiri. Sumber masalah dimulai ketika seseorang terbelah, tidak utuh, tidak menyatu dengan dirinya sendiri. Konsep self dibabar detail dalam buku-buku karya David R. Hawkins. Ini lebih ke pernyataan, Pak Budi. Silakan kalau mau menanggapi. Oke, tadi saya agak kurang tadi Bapak namanya, kurang fokus tadi. Jadi saya ulang ya, Pak Budi ya. Kenapa? Saya ulang lagi ya, Pak Budi. Ya, silakan. Jadi di sini ada pernyataan dari Pak Nurrohim, menyatu dalam keilahian, satu tingkat di bawahnya menyatu dengan alam semesta. Level di bawahnya menyatu dengan diri sendiri. Sumber masalah dimulai ketika seseorang terbelah, tidak utuh, tidak menyatu dengan dirinya sendiri. Itu Pak Budi. Oke, saya kira betul ya. Itu Bapak siapa tadi? Pak Nurrohim. Pak Nurrohim.
Ya, jadi kesatuan ilahi itu di Pak Nur Rohim ya. Terima kasih atas pernyataannya Pak Nur Rohim ya. Jadi kesatuan ilahi dengan Allah itu yang tertinggi yaitu di dimensi roh ya. Dan itu adalah sebetulnya pikiran Allah ya, pikiran roh itu. Dan yang kedua, alam semesta ini adalah hasil dari pikiran Allah, yaitu hasil ciptaan daripada pikiran Allah ya. Hasil ciptaannya di jagat raya ini. Dan turun lagi pengenalan kepada diri kita sendiri, yaitu jiwa dan tubuh kita di situ. Nah, itu memang harus utuh, ada roh, jiwa, dan tubuh kita. Makanya kita menjadi manusia yang utuh itu yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kalau itu tidak utuh, ya tadi terbelah ya, itu. Nah, itu kita akan sulit nantinya untuk mencapai kesatuan ilahi. Itu saya kira, Pak Jiran. Ya, saya kira betul itu pernyataannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Nur Rahim atas pernyataannya. Untuk rekan sekalian, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand atau langsung dibuka mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Monggo, monggo. Kalau belum ada, Pak Budi, ini saya sedikit membahas tadi yang di awal tadi tentang bahasa ruh, Pak Budi. Oh, ini yang terakhir ini bahasa roh. Ya. Ya, bahasa ruh menarik hikmat pikiran spiritual. Dan Ya. ada juga dikatakan apa yang tidak pernah terlintas di hati dan pikiran itulah solusi. Gitu. Betul. Nah, hikmat atau itu sebagai hikmat Tuhan gitu ya. Betul. Biasanya ini kan sifatnya spontan, Pak Budi. Spontan dan pikiran pertama atau first thought ya. Nah, terkadang ini kebingungan para pemula nih. Apakah ini adalah betul bahasa ruh atau masih terintervensi dengan pikiran manusia kita, pikiran jiwa. Sehingga terkadang-kadang kegeeran gitu. Sedang mencerna bahasa ruh atau bahkan sebetulnya itu hati nurani atau pikiran manusia kita. Gimana itu Pak Budi? Iya. Oke. Terima kasih Pak Jiran, pertanyaannya bagus sekali ya. Kita mulai dari yang pertama ini ya Pak ya. Kita pada faktanya bahwa Roh Kudus itu sudah ada tinggal di setiap kita manusia. Kita akui apa tidak? Ya. Ini internet saya ganggu lagi ya Pak ya? Lancar Pak Halo? Budi. Lancar Pak Budi. Halo Pak Budi. Oke, ya. Nah, dari de facto fakta ini harus kita Halo? Halo Pak Jiran. Ya, silakan dilanjut Pak Budi. Sempat tadi delay sedikit. Oke. Ya, jadi ini yang kita harus menerima Roh Allah ini ya, meningkatkan ya bahwa Roh Allah ini secara de facto sudah hidup di dalam setiap manusia pasca Isa dulu. Meningkatkan menjadi de jure-nya. Jadi secara hukum spiritualnya, legalitas spiritualnya ini. Nah, ini penting ini Pak ya. Tapi dengan syarat itu memang kita percaya dan rindu. Itu saja sebetulnya. Nah, percaya ini sudah kita bahas dari bab 1 sampai di bab ke-6. Yang itu yang dipercaya itu. Nah, ini tinggal meminta secara de jure ini. Nah, kalau sudah begini, tadi saya katakan bahwa ini kita menjadi meditator sejati yang biasanya berfokus kepada diri kita, menjadi berfokus kepada Roh Kudus. Ini yang paling penting. Kita percaya dia lebih daripada dia kita sendiri. Itu. Ya, nanti prakteknya ya kita akan berkomunikasi terus dengan dia, mendahulukan dia, memikirkan dia, mementingkan dia, bertanya dengan dia ya. Dulu baru kita melakukan seperti biasa.
nggak perlu tunggu wangsit dulu, enggak. Ya, tapi kita hidupi, kita dahulukan. Itulah mendahulukan Allah itu mendahulukan Rohul Kudusnya yang ada disiapkan di setiap diri kita. Ya, nanti setelah itu dia akan berkarya sendiri. Nah, ini enaknya di situ, Pak. Nanti kalau nanti sudah berkarya sendiri tanpa kita sadari, ya, dia itu berkuasa, dia itu berkarya. Ini kuasanya nih semua ini, ya. Nah, kita nanti akan menerima karunia bahasa roh kalau kita mau, kalau nggak mau ya nggak masalah, gitu. Nah, sebelum Roh Allah tinggal di dalam kita, kita tidak akan menerima karunia ini, ya, karena karunia ini adalah salah satu bukti bahwa kita sudah menerima Roh Allah, ya. Ya banyak yang berbahasa roh itu berkata-kata. Kalau saya enggak, ya. Jadi saya enggak berkata-kata, tapi saya itu apa namanya, pikiran jiwa kita saya terbypass dengan sempurna. Enggak, biasanya kita doa sebentar, ya ingat kerjaan kita, ingat gitu kan gitu ya. Kalau itu enggak, itu bisa full, di situ sangat full, di situ. Apalagi, nah kita sambil, nah karena ini paralel, karena bahasa roh ini di dalam pikiran spiritual kita. Nah, pikiran jiwa kita merenung firman, bisa paralel. Ini nanti kita bisa buktikan. Nah, firmannya yang mana? Ya yang bab 1 sampai bab 6 ini, bab 7 ini yang sudah rangkum ini ada rangkuman firman yang sudah kunci-kuncinya. Ya, di situ nanti sambil itu, sambil berbahasa roh nanti tahu-tahu solusinya keluar, gitu. Ya, yang solusi itu nggak pernah terpikirkan, ya, nah itu tersembunyi, ya, dan sebetulnya merupakan kebodohan dari pikiran jiwa yang kita tidak pernah pentingkan gitu. Ya dulu, ini nggak penting lah, gitu, kita abaikan. Tahu-tahu itu yang muncul dan itu menjadi solusi kita yang selama ini menjadi masalah, sumber masalah kita. Ya, itu kan hakikatnya yang paling dalam ya, jadi bukan di kulitnya. Biasanya yang menghalangi kita itu di kulit-kulitnya itu, yang terlintas ya, yang kelihatan kita ya, kelihatan pikiran kita itu. Ya, jadi nanti ini praktekkan saja, diikutin seperti ini, nanti kita bisa membedakan sendiri ya bahasa roh itu nanti. Yang jelas tadi bahwa apa ya, dia itu gentle sekali, halus sekali, tapi berkuasa dan berkaya lebih daripada nuklir. Kuasanya merubah luar biasa, merubah manusia, makhluk, materi, sikon di situ. Ya, nanti seperti itu, Pak, anunya ini. Dan ini kuasanya luar biasa, tapi dia sangat gentle, sangat halus, sangat sopan, sangat santun. Kalau di dalam diri kita ada pemaksaan aja, menuduh aja, mengkoreksi, itu bukan dari dia. Enggak bisa, bukan dari dia itu. Nanti kita akan tahu di situ. Ya, kita tidak akan merasa apa ya, berat sama sekali enggak ada, karena dia itu ada pemberdayaan di situ yang supranatural lebih daripada tenaga nuklir. Itu, ya Pak ya. Nanti jadi yang sekarang menjadi pertanyaan itu nanti kalau sudah ngalami, sudah tidak menjadi pertanyaan lagi. Ya, tapi ini kuncinya ini adalah alih fokus meditator sejati dari semuanya balikin diri kita, sekarang kita balik, kuasa titik balik dari hidup natural, ya diri kita kepada supranatural yaitu Rohul Kudus ini. Inilah meditator sejati. Ya, kita akan apa ya, yang jiwa ini berat sekali gitu ya, selalu apa namanya, semua beban kita sendiri ya, masalah kita bebankan kepada jiwa kita setiap saat. Pasti penat, pasti capek, dan dia menjadi sasaran pertama daripada serangan iblis dan hati nurani. Udah pasti sulit, Pak. Makanya kita harus menjadi meditator sejati. Sekarang ada Roh Allah yang sudah disiapkan Allah yang 2000 tahun yang lalu ya. Jadi ya sekarang ini kaum Kristiani kan lagi Paskah ya. Jadi hari ini adalah Jumat Agung.
ya Yesus disalib itu, ya. Dan ini 3 hari lagi dia bangkit. Dia sekarang ini kalau dulu itu 3 hari dia ke dunia kubur, menyelamatkan semua, membebaskan roh-roh yang ditawan oleh roh jahat dulu. 3 hari dia bangkit. Ya, nanti 40 hari lagi Roh Kudus turun, tapi ini 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah turun Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus turun sudah, kamu boleh mulai mensiarkan kebenaran firman-Ku yang roh dan hidup, karena aniayanya luar biasa. Nah, sekarang saya ya mensiarkan, ya, karena saya mengandalkan Roh Kudus dan mengandalkan firman. Ya, ini nanti yang dianiaya saya tahu bukan saya, yaitu firman itu sendiri. Dan firman itu benih yang supranatural. Ya, makanya itu fondasinya firman, pemberdayanya adalah Roh Kudus. Intinya sebenarnya itu, Pak Jiran. Ya, itu Pak Jiran. Jadi semoga nanti setelah menjalani akan terbukti dan mengerti sendiri. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya coba buka kesempatan untuk bertanya pada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan open mic-nya atau bisa melalui line chat. Belum ada? Kalau belum ada, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak Budi. Monggo, Pak Jiran. Tadi dikatakan bahasa roh ini kan bukan sebuah translasi atau terjemahan ya, Pak Budi ya. Betul. Tetapi hakikat dari sebuah firman gitu. Betul. Dan kita tahu sendiri kalau di agama Islam kan kitab suci Al-Qur'an dibahasakan sebagai bahasa Arab. Tapi kalau kita tarik benang merahnya sebetulnya bahasa Arab, ya, bahasa Tuhan. Iya. Dan sedangkan 2/3 dari isi Al-Qur'an ini juga semua kan rata-rata ayat-ayat mutasabihat, ya, sifatnya siloka gitu ya. Dan ini juga bukan masalah translasi, bukan masalah penterjemahan, tapi ini betul-betul adalah memahami hakikat dari sebuah firman melalui bahasa roh. Betul. Nah, bagaimana Pak Budi supaya kami ini bisa memahami setiap firman yang kita cerna gitu ya, terutama yang ayat-ayat mutasyabihat ini, tentunya akan menjadi kendala sendiri apabila kita belum bisa mengenali yang mana yang bahasa roh atau yang mana yang persepsi atau bahkan intervensi dari tafsir, begitu, tafsir manusia tentunya. Mohon pencerahannya Pak Budi. Iya. Baik. Ya, benar Pak Jiran, karena Nabi Muhammad itu kan menerima dari Roh Kudus ya, yang roh dan hidup ya. Itu pasti pewahyuan, pasti hakikat itu. Jadi itu sebetulnya Nabi Muhammad sendiri sudah menerima berdasarkan bahasa roh sebetulnya itu. Dan ketika itu nanti ditulis di dalam kitab ya, Quran ya. Nah, ini jiwa manusia berperan di situ. Ya, di situ pasti supaya manusia lebih jelas bisa mengerti. Nah, itu saja sebetulnya. Nah, nanti kan itu sifatnya universal ya. Jadi seperti kitab suci itu jadi umum gitu. Nah, kalau kita kan masalah kita ini khusus ya, sendiri-sendiri ya di situ. Ya, maka itu melalui firman-firman yang roh, yang hidup, yang umum dan sudah tercampur oleh pikiran jiwa manusia di dalam penulisannya. Walaupun dulu aslinya adalah bahasa roh dari Nabi sendiri sebetulnya di situ. Nah, kita harus kembalikan dengan karunia bahasa roh ini untuk khusus masalah kita. Kita merenungkan firman itu yang mana sambil berbahasa roh, nanti solusi supranaturalnya akan muncul sebagai rema khusus untuk kita. Itu caranya. Jadi apa ya, kalau resek itu decoding encoding ya, balik lagi gitu di situ. Tapi khusus untuk kita ya, kalau Nabi Muhammad seluruh kitab itu. Nah, itu caranya seperti itu Pak Jiran. Ya, tapi
Ya ini yang bab 7 ini penting kita menerima roh Allah dulu. Ya nanti kita bahasa roh ini ya kita sebenarnya mau saja nanti otomatis kita akan bisa berbahasa roh. Tidak bisa dipaksakan dengan jiwa kita karena bukan dimensinya dia. Gitu. Saya berbahasa roh juga tahun berapa ya? Baru tahun 2017 kira-kira itu, 17 tahun gitu. Saya bisa itu. Dan kalau saya sebagai orang muslim itu apa ya, bahasa Arab itu nggak tahu bahasa yang sangat mudah dihafal. Karena Nabi sendiri kan buta huruf ya. Nah, kalau kita hafal ayat Quran itu dekat dengan bahasa roh gitu, disenggol dikit kita masuk ke situ gitu. Gitu jadinya, jadi lebih mudah kita di situ. Ya, tapi inilah stepnya ya, karena bahasa roh ini bukan yang dan ini yang khusus untuk diri kita pribadi, ya bukan untuk jemaat di masjid atau di gereja, bukan. Nah, ya kalau itu spesial lah seperti ya gitu ya, untuk diri kita pribadi, gitu. Itu Pak Jiran, jadi decoding, encoding seperti itu ya dari yang general menjadi yang spesifik remanya untuk kita. Ya, tetap melalui bahasa roh yang adalah hakikat. Itu. Itu Pak Jiran, semoga Baik. mencerahkan. Baik, terima kasih Pak Budi, mencerahkan sekali. Terima kasih Pak Budi. Pertemuan kita malam ini sudah 1 jam, tidak terasa. Ya. Semoga semua sharing yang Pak Budi berikan kepada semua audiens akan menjadi sebuah pemahaman baru, mindset baru, yaitu mindset berspiritual, dan juga hidup dalam roh, dan dapat mencerna bahasa roh. Amin. Terima kasih Pak Budi, semoga Pak Budi keluangan waktu untuk sharing, untuk berbagi, mengkaji tentang kecerdasan spiritual ini menjadi suatu keberkahan tersendiri bagi Pak Budi. Amin. Semoga usia dan kehidupan Pak Budi semakin berkat dan semakin berkah. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang malam ini menyempatkan hadir di acara bedah buku SQ Power ini. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan bertemu kembali masih di bab 7 lanjutan ya, yang lebih detail lagi. 2 minggu kemudian berarti sudah menginjak kepada menjelang Idul Fitri atau pada saat liburan Idul Fitri. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan sebuah quotes mungkin ya, saya anggap ini quotes dari buku SQ Power. Apa yang tidak pernah terlintas di hati dan pikiran, itulah solusi supranatural yang disediakan Tuhan. Dan itu adalah hikmat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri majelis kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.